Jangan gara-gara satu keputusan yang ibaratnya mungkin tidak sepaham. Entah bukan cuma masalah ini aja, Ustaz. Kadang-kadang ada beda pendapat, itu kan hal yang biasa nih di tempat kita nih kan ibaratnya kan. Saya mau bilang begini, netizen ini kadang kalau menyukai sesuatu seorang tokoh, itu lalu kemudian mengharapkan tokoh itu mengikuti semua keinginannya. Kebalik ya. Ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang begitu. Udah ngefans nih sama Ustadz Khalid Basalamah. Tapi kemudian ada pandangan yang nggak sesuai. Wah, berarti dia musuh kita. Habislah semua kebaikannya. Ya. Sebaliknya, ada yang udah ngefans sama Ustadz Nuruddin. Oh bagus nih, keren nih. Ya, berhasil mematahkan argumen liberal apa macam-macam kan, ateis gitu ya. Tapi ternyata masalah ini dia membolehkan dengan dianggap liberal juga. Dianggap wah ini udah ngaco nih. Terus nggak ada kebaikannya. Nggak begitu bos. Ya. Kita itu harus insaf, harus adil. Ya. Apa yang menurut kita, yang kita ambil, kita pegang itu fatwa ulama, berbeda dengan pandangan tokoh yang kita kagumi. Jangan berarti kemudian kita menghilangkan semua kebaikan orang itu. Silakan Anda pegang fatwa ulama yang menjadi rujukan Anda. Ya, tapi jangan menghalangi Anda tidak mengambil ilmu dari orang yang berbeda pendapat. Ya, saya beda pendapat dengan Ustadz Salafi, dengan Ustadz HTI. Tapi ada pandangan-pandangan mereka dalam hal lain yang saya setuju dan saya ambil. Saya kutip. Tatanan toleransi memang sudah sudah ditunjukkan sebagai menjadi salah satu dari falsafah akidah Islam ya sebenarnya kan. Jadi kalau berbicara toleransi itu kayak sekarang kan selalu dibentur-benturkan, apalagi sudah setiap bulan Desember selalu ada narasi-narasi pembenturan itu kan biasanya yang cuma masalah sepele, tapi ini sangat seksi untuk para mereka yang suka sekali untuk memberikan gesekan itu kan gitu, dengan hal-hal simpel gitu kan ibaratnya. Dan bahkan sebenarnya ini udah bertahun-tahun dijalankan di negara muslim yang notabene setiap kaum muslimin pasti dia kan bersebelahan dengan kaum Nasrani kan, Yahudi bahkan gitu kan. Dan dicontohkan dengan para pemimpin kita zaman dahulu bagaimana bentuk toleransi seperti itu gitu. Nah, ada yang unik nih, entah mungkin antum memperhatikan atau enggak di channel kita ini ya ibaratnya. Selain tadi mungkin alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan bahwa memang itu sebuah kebijakan dari Syria untuk memberikan libur kepada umat Nasrani gitu, bahwa sebuah kerukunan beragama dan bentuk toleransi secara akhlak ini tunjukkan pemimpin gitu, bahwa ini loh kebijakan pemimpin sebagai siasah bahwa mengayomi apapun keyakinannya kan gitu. Nah, kemarin juga di channel kita ini ada sebuah diskusi yang cukup menarik ya, bahwa waktu itu tamu kita Ustadz Nuruddin, tadinya kita mengatakan bareng antum gitu ya. Beliau ini memaparkan keputusan dari para ulama Mesir mengenai kebolehan mengucapkan ucapan selamat Natal gitu, dengan konteks dengan cara-cara tertentu, tentunya juga jika itu pemimpin atau juga mungkin saudara kita yang berada di lingkungan minoritas atau segala macam, yang kemudian terjadi pemakluman di sana, asalkan dengan, kalau nggak salah ya, mungkin nanti dikoreksi kalau salah, asal dengan pengingkaran bahwa itu hanya dilakukan basa-basi atau bagian dari diplomasi gitu. Nggak literally ketika presiden kita ngucapin selamat Natal maka akan dihakimi kafir gitu. Nah, tapi namanya jadi juga tidak dimaknai orang pemimpin mengucapkan itu lalu dianggap dia meridhoi keyakinan yang kafir menurut agama Islam kan gitu. Karena lalu otomatis dia jadi kafir. Enggak. Gitu. Karena zaman dahulunya jika mengucapkan berarti adalah mengakui. Ada satu hal ternyata yang menjadi diskusi di ulama Mesir, bahwa ada pergeseran makna saat ini gitu ya.
Nah, ini menariknya ketika saya juga melihat pernyataan dari Bapak Din Samsudin mengenai pembolehan yang dengan ya mirip-mirip juga seperti itu dengan beberapa ketentuan tentunya. Dan antum berada sesama Muhammadiyah, justru kalau antum tetap pada posisi bahwa mengharapkan ucapan itu kan. Nah, bagaimana melihat ini kalau saya melihatnya sebuah diskusi yang menarik yang menjadi khasanah ilmu nih Ustaz ya. Bahwa bagaimana sikap sebenarnya yang mesti kita respons dengan perbedaan pendapat ini gitu. Soalnya banyak juga yang kemudian di kolom komen menjadikan ini ranah hujat-hujatan gitu. Ini ranah ribut lagi. Tadinya kita mau bilang bahwa ada peluang jika dengan kondisi tertentu. Beliaunya sendiri juga sebenarnya nggak mau ucapin Natal gitu. Cuma ada pemakluman untuk beberapa kondisi di sana. Nah, tapi di sini ya kembali ada juga memang yang suka sekali dengan perbedaan ini gitu, perselisihan ini. Kalau menurut pandangan antum gimana dengan polemik diskusi yang seperti ini? Ini introducing dari Mas Ari ini kayaknya terlalu berhati-hati. Emang hati-hati? Ya. Saya nunggu lama amat dia ngomong. Iya, berhati-hati. Takut. Takutnya ya salah paham gitu ya. Takut ya seperti kita tahu lah ya. Karena yang pro dan kontra semuanya saudara saya, gitu. Yang pro saudara, yang kontra pun saudara. Dan begini, ini masalah hukum. Masalah hukum, boleh atau tidak, halal atau haram, itu tidak menyebabkan jatuh vonis terhadap akidah. Tidak langsung dikafirkan kafir gitu ya. Sama seperti perbedaan kunut subuh, bid'ah atau sunnah itu tidak menjadikan orang kafir. Ya. Perbedaan takwil sifat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung sifat-sifat tertentu yang mengindikasikan atau secara literal itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk. Kalau ada takwil itu juga tidak menyebabkan orang itu otomatis mengingkari ayat Al-Quran dan lalu jatuh kepada kekafiran. Jadi dalam masalah hukum ini jangan mudah kita membawa masalah fikih masuk ke dalam ranah akidah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kaidah dalam merespon perbedaan pandangan di kalangan ulama, ya kita kembalikan kepada prinsip-prinsip dasar ya. Prinsip-prinsip dasar Islam itu kan apa? Toleransi, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Jadi perbedaan ulama itu antara yang mengatakan halal dan haram kan sudah ada terjadi lama. Maksudnya terjadi dalam isu yang lain ya. Itu kadang-kadang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, itu tidak menyebabkan masalah. Nah, kalau dalam konteks selamat Natal, ucapan selamat hari agama non-Muslim, non-Islam ya, itu memang baru terjadi pada era modern. Dulunya nggak ada? Dulu, di zaman Nabi sependek pengetahuan saya, itu tidak ada. Tidak ada perbedaan bahwa menyertai, mengikuti perayaan hari agama lain, atau menyetujui, atau kita mengikuti tradisi mereka, termasuk mengucapkan selamat, itu ulama dulu menyatakan haram. Sepakat ya? 4 mazhab mengatakan demikian. Saya menulis, ada 2 tulisan di sini Mas, di tafsir sesat ini. Itu di mana? Ada di tulisan yang ke-9, nomor 9, dan esai nomor 9 dan esai nomor 70. Saya menyoroti tentang ucapan selamat Natal. Ya, saya sampaikan perbedaan pandangan di kalangan ulama itu, apa yang menyebabkan mereka berbeda, istinbatnya dari mana, kemudian tinjauannya seperti apa. Ya, nah saya menerapkan ketika saya berpegang kepada pendapat 4 mazhab, tidak bisa dikatakan bahwa pendapat itu adalah pendapat yang tidak toleran. Ya, karena ulama yang mengharamkan itu juga kuat, ya, pandangannya, argumentasinya. Bagi yang menghalalkan atau membolehkan dalam kondisi tertentu, kan semua ada persyaratannya. Seperti antum tadi sampaikan, mengutip Ustaz Nuruddin ya,
Kemudian kalau di tulisan saya itu saya mengutip tulisannya Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi udah lama juga. Qaradawi itu membolehkan ya dalam bukunya Fatawa Mu'asirah, kemudian Min Fiqh Daulah ya tentang fikih minoritas gitu ya. Itu boleh Muslim yang tinggal di negara mayoritas non Muslim, dia menjadi minoritas dan dia akan terancam atau terganggu hubungan ekonomi sosialnya kalau tidak mengucapkan Selamat Natal. Itu bagaimana? Beliau berfatwa boleh, ya, karena dalam kondisi khusus. Ya, itu bagian dari a'malul bir, amalan albir, kebajikan. La yanhakumullahu al-mumtahina 8 anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kamu, wahai umat Islam, untuk apa? Berbuat baik dan adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari tanah kelahiran. Jadi amal bir dan al-qist ini adalah perbuatan baik yang dianjurkan dalam Islam kepada non-muslim. Nah, itulah makna toleransi. Ya, jadi umat Islam itu berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak menyakiti umat Islam. Nah, salah satu bentuk albir kata Syekh Qaradawi adalah seorang muslim mengucapkan Selamat Natal. Apalagi misalnya lingkungan keluarganya mayoritas masih non muslim. Misalnya dia mu'alaf, dia non muslim satu-satunya di situ, dia muslim satu-satunya, yang lain non muslim. Ada kondisi yang membolehkan dia mengucapkan itu. Atau kata Syekh Qaradawi, Islam membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, termasuk Kristen. Maka kalau istri kita non muslim, ya kita ini Kristen misalnya, dan keluarga istri kita, ipar, mertua semuanya Kristen, ya ketika hari raya itu kan tidak ada halangan kata beliau itu untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Ya, dalam konteks apa tadi? Basa-basi, idkhalus surur, membuat mereka gembira, ya, walaupun harus disertai dengan apa? Pengingkaran. Jadi sebenarnya dua fatwa yang seolah-olah bertentangan ini, itu sebenarnya punya tujuan yang sama, ada irisan yang sama. Apa? Harus ada pengingkaran. Yang satu pengingkarannya langsung, yang satu pengingkarannya... Satu pengingkarannya betul-betul nggak mau mengucapkan. Satu mengucapkan tapi basa-basi, di dalam hatinya pengingkaran. Oh, ada kesamaan. Sama. Jadi tidak ada kontradiksi sebenarnya antara fatwa yang mengharamkan mutlak dan yang membolehkan dengan syarat. Jadi nggak ada yang membolehkan tanpa syarat, tuh nggak ada. Fatwa ulama kontemporer yang membolehkan ucapan Selamat Natal dan ataupun hari raya agama lain yang membolehkan itu, tidak ada yang tanpa syarat. Semua tanpa syarat, semua dengan syarat. Ya, seperti fatwa Qaradawi, fatwa lembaga Ifta Al-Azhar yang misalnya yang membolehkan itu, semua ada syaratnya. Ketika ada pengingkaran, syaratnya kan itu. Kemudian dilakukan oleh orang yang memang bertugas untuk itu. Dia mewakili negara misalnya, kan begitu. Oh, ini seperti bagian dari siasah pemimpin gitu ya? Itu seperti halnya kayak Erdogan, kita banyak yang nggak setuju dengan keputusannya ada hubungan dengan Israel. Tapi dan harus dipastikan ketika mengucapkan itu tidak ada unsur keridoan dan pengakuan terhadap kekafiran mereka. Karena kekafiran Yahudi dan Nasrani sudah jelas dalam Al-Quran. Udah final. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam, dan atau yang mengatakan al-masih ibnullah gitu kan. Itu sudah jelas itu kekufurannya. Kita nggak berdebat lagi soal itu. Ya, perdebatan ulama adalah ketika penyampaian secara lisan. Ya. Apakah mau pakai to the point, selamat hari raya itu, atau selamat menikmati liburan hari raya. Pokoknya memberikan kebahagiaan aja gitu. Pokoknya terserah ente dah. Sama kayak misalnya
Hamka itu kan suka bagi-bagi, itu kan diceritakan oleh putra beliau ya, suka memberikan makanan kepada non muslim kalau hari raya. Tapi Hamka tidak mengucapkan selamat Natalnya langsung, ya, selamat merayakan hari agama kamu, itu aja dia mengatakan. Selamat merayakan, jadi bukan selamat merayakannya. Artinya kan itu konteks sosial. Kalau selamat Natalnya berarti kan ada kemungkinan itu dimaknai baik oleh kita maupun oleh orang lain, bahwa kita mengucapkan selamat atas hari kelahiran Tuhan. Approval. Nah, yang mengatakan itu kan difahami oleh orang. Tapi kalau kita mengucapkan tidak memaksudkan itu nggak masalah. Ya, nah itu kalau kita taruh ditimbang ini semua ada di meja. Jadi kita harus bisa memahami. Walaupun saya tidak memakai fatwa itu, saya tetap mengikuti 4 mazhab yang menyatakan haram, ya, dan dikuatkan oleh pernyataan siapa? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah itu kan jelas beliau menukil ijma' seluruh mazhab. Ya, amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Ya, adapun mengucapkan tahni'ah, selamat dengan atas syiar-syiar kekufuran yang khusus dengan agama itu, maka itu haram sesuai dengan ittifaq. Jadi ijma', kesepakatan ulama. Meskipun tidak ada dalil yang sharih melarang, tapi mengucapkan selamat atas syiar-syiar kekufuran atau hari raya kufur itu, walaupun tidak ada dalil yang sharih mengharamkan, ya, bukan bagi yang membolehkan mengatakan enggak ada dalil yang tegas kok melarang. Bahkan ada wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, walaupun dibantah oleh Imam Al-Qurtubi kalau ada orang mengatakan kita membalas salamnya orang Nasrani atau orang non-Muslim harus dibalas dengan baik. Itu bukan dalam konteks itu, tapi balasan bagi salamnya orang Islam kepada kita. Kita harus membalasnya dengan lebih baik. Ya, kalau membalas salamnya orang non-Muslim dalam aturan sunnah Nabi kan cukup dengan yang dicontohkan oleh Nabi, waalaikum saja, bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Nah, itu juga berlaku untuk ucapan selamat hari raya, gitu ya. Jadi itu semua sepakat. Misla ayu anniyahu bi ayadihim wa shaumihim fa yaqulu 'idun mubarak 'alaika aw tahanna bi hadza al-'id wa nahwihi. Nah, jadi seperti contohnya orang datang memberikan tahniah, ya, terhadap hari raya non muslim, lalu mengatakan 'Id mubarak. 'Id mubarak ini kan ungkapan umum sebenarnya. Selamat hari raya. Happy New Year, ya, happy apa tuh? Happy holiday, apa ya? Happy lah ya, happy apa Christmas lah gitu ya. Atau kalau kita nggak mau pakai itu kan happy holiday aja, gitu misalnya ya. Atau Id Mubarak, kita kan kalau ucapan selamat hari raya Idul Fitri Idul Adha kan Id Mubarak. Tapi itu sangat, kalau bagi Indonesia sangat Islami, karena sangat Islami. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Arab itu kan general. Semoga hari rayamu diberkahi. Nah, kalau kita asal bahasa Arab jadi Islam, kan? Iya. Jadi tetap Id Mubarak misalnya, semoga hari raya kamu diberkahi. Itu mengandung arti apa? Atau semoga engkau bahagia dengan hari raya ini. Hadza, kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Coba perhatikan teksnya Ibnul Qayyim, ya. Jika seorang yang mengatakan itu Id Mubarak kepada non-muslim atau tahni'ah uhanni'ukum bil Id, Idul Milad misalnya kan, jika seorang yang mengatakan itu selamat dari kekufuran, misalnya dia mengingkari hatinya, paling tidak, kata Ibnu Qayyim, fahuwa minal muharramat, dia terjatuh kepada sesuatu yang haram. Jadi Ibnu Qayyim sebenarnya bijak, ya, membedakan vonis kekafiran dengan perkara fikih hukum. Perkara fikih hukum dia jatuhnya itu haram. Jadi tidak otomatis kafir. Ya. Kalau orang yang mengucapkan itu tadi katakan basa-basi, diplomasi, sebagai kepala negara, pejabat negara misalnya, kemudian atau orang-orang dalam kondisi khusus, ya, mengucapkan itu dengan ada pengingkaran dalam hati, itu sebenarnya nggak masalah. Salima minal kufri. Jika dia mengucapkan itu
seandainya dia mengucapkan itu, selamat dari kekufuran, karena apa, ada pengingkaran itu, fahuwa minal muharramat, tapi dia bisa jadi terjatuh kepada keharaman. Nah, keharaman ini itu kan juga tidak mutlak, kecuali kalau kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, padahal sudah ada dalil yang sharih. Jadi misalnya zina itu kan jelas haram, ada dalilnya. Ya, lalu kemudian ada orang Islam mengaku Islam datang menghalalkannya, padahal sudah ada dalilnya. Maka dia baru istihlalul haram itu jadi kufur, orang Islam jadi kafir. Kalau dia menghalalkan sesuatu yang haram yang jelas dalilnya dan tegas. Tapi kalau mengucapkan selamat, ada nggak dalil larangan yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Oh, jadi ranah diskusi ya? Nah, ini ranah istihad. Ya, masuk di situ ada warna akidahnya, ada warna sosialnya, basa-basinya, macam-macamnya. Tergantung perspektif orang. Gitu ya. Fahuwa minal muharramat. Jadi kalau nggak selamat dari kekufuran, maka dia minimal masuk ke dalam perkara yang haram. Seperti apa? Contohnya begini. Huwa bimanzilati ayyuhan ni'ahu bisujudihi lis-shalib. Ya, itu sama kedudukannya seperti orang memberikan ucapan selamat ya karena dia sujud kepada salib. Ya, salib. Oh, oke. Misalnya kita lihat nih ada orang non-muslim sujud menyembah salib ya atau patung atau apalah. Kita mengucapkan selamat ya. Atas ibadah kamu. Sama itu ya? Itu nggak boleh kan? No. Secara etika, secara naluri keagamaan, kita mestinya nggak boleh memberikan ucapan selamat kepada orang yang maksiat kepada Allah kan? Ada orang berzina, ada orang mencuri, terus Mas Ari mengucapkan selamat, kira-kira bagaimana? Pantas nggak? Oh, jadi maksudnya approval dengan kegiatan itu gitu? Iya. Nggak pantas seorang muslim mengucapkan selamat kepada orang yang baru melakukan maksiat. Ya, maksiat melakukan 7 dosa besar misalnya, syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, minum minuman keras, berjudi, ya, berzina, kemudian dan sebagainya itu. Orang yang baru melakukan itu, lalu Anda mengucapkan selamat, kira-kira gimana? Nggak pantas. Itu bisa diartikan Anda mendukung kemaksiatannya. Ya toh? Itu yang haram. Gitu. Jadi ini dalil logika sebenarnya. Dalil akli, ya. Dzalika a'zamu isman bal zalika, bahkan mungkin itu bisa jadi dosanya lebih besar. Kenapa? Wa asyaddu maqdan minat tahniyati bi syurbil khamri wa qatlin nafsi wa irtikabil farjil haram. Bisa jadi mengucapkan selamat ibadah kepada non muslim dalam hari raya agama itu lebih besar larangannya daripada kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang baru minum minuman keras, yang membunuh orang lain. Kan haram. Kita berikan ucapan selamat. Gila lu, masa ngasih ucapan selamat buat orang yang pembunuh atau yang peminum keras ya, atau konsumsi narkoba, lu ngucapin selamat? Nggak boleh dong. Gitu kan. Atau dia baru berzina, nggak boleh. Wa in baliyar rajulu bidzalika fata'atahu daf'an li syarrin yatawaqqa'u minhum. Nah, ini masuk konsep yang menurut saya ahli fikih itu harus teliti. Ketika dia berfatwa, dia harus mempertimbangkan bagaimana kalau ada kondisi-kondisi khusus tertentu yang diperkirakan dia tidak bisa mengelak. Dalam kondisi apa? Misalnya ada orang diuji, ya, imannya diuji, kemudian dia mendapatkan ujian yang berat. Kalau dia tidak mengucapkan ucapan selamat itu, maka dia akan dipecat misalnya. Bahaya, akan dipecat, akan dibunuh, akan macam-macamin lah. Ya, maka fata'atahu daf'an, maka dia terpaksa melakukan perbuatan itu, mengucapkan hal itu, daf'an li syarrin yatawaqqa'u, untuk menolak dan menghindari keburukan yang hampir pasti akan terjadi pada dirinya. Nah, dalam kondisi begitu bagaimana? Famasya ilaihim, lalu dia datang kepada mereka, walam yaqul illa khairan, dan dia tidak mengucapkan kecuali hal-hal yang baik, wa da'alahum bitaufiq wa tasdid, ya, dan dia mendoakan mereka untuk mendapatkan taufik.
hidayah dari Allah, maka itu nggak masalah. Oh, jadi ada sisi keterpaksaan Ada di sana. keterpaksaan. Ada pengingkaran di sana. Ada pengingkaran. Dalam kondisi tertentu. Ya, sama juga dengan misalnya fatwa Qaradawi juga kan begitu. Kalau diteliti itu ada 4 syarat. Ya, jadi kita memandang begini, perbedaan itu tidak perlu diperuncing ya. Ya, karena baik yang mengharamkan mutlak, karena ada konsekuensi akidah di situ misalnya, dengan yang membolehkan tidak mutlak dengan kondisi tertentu, sebenarnya ada tujuan yang sama, yaitu apa? Untuk menjaga akidah. Kenapa? Yang membolehkan pun kan nggak boleh kalau dia tidak ada pengingkaran, harus ada pengingkaran. Nah, syarat pengingkaran ini penting digarisbawahi, supaya orang jangan latah. Mungkin Gara-gara dengar fatwa misalnya, atau dari tokoh tertentu pendapat pribadinya boleh, lalu kemudian dia ikut-ikutan latah gitu ya. Ada ternormalisasi takutnya. Terus nggak ada edukasi bahwa harus ada syarat pengingkaran. Nggak ada edukasi, nggak ketangkep sama rakyat orang awam, ini bahaya. Oh, maksudnya bahwa untuk mungkin masyarakat yang minim literasi, ketika ada mungkin peluang kebolehan ini tanpa tahu syaratnya, maka dia nggak boleh gitu takutnya. Jadi normalisasi. Dianggapnya boleh, bebas gitu tanpa syarat. Jadi udah dia jadi kebiasaan, nah itu jangan. Jadi begini, walaupun mungkin posisinya adalah mungkin pemimpin negara atau juga mungkin orang yang dalam posisi, baik pemimpin negara maupun dia rakyat biasa, dia harus tahu syarat itu. Benar. Jadi misalnya ketika harus ada edukasi di posisi tersebut ternyata dia mampu untuk tidak mengucapkan, malah lebih baik. Amannya lebih gitu. Aman dong, aman. Selamatnya begitu ya? Iya dong. Amannya ya paling aman ya mungkin bagaimana caranya bersiasah untuk kemudian nggak mengucapkan gitu ya? Betul. Oh, kayak Hamka gitu misalnya. Selamat merayakan. Ya, itulah. Dan Hamka mengucapkannya kalau tidak salah dalam cerita itu kan tidak pas hari raya Natal itu, tapi hari setelahnya. Jadi menjauhi juga kan. Sama dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Fatwa Tarjih Muhammadiyah itu ditanya jawab agama jilid kedua, itu ada pembahasan pertanyaan, boleh nggak kita mengucapkan selamat? Nah, di situ dikutip dulu fatwa MUI zaman Buya Hamka, haram Natal bersama, perayaan Natal bersama. Kemudian diharapkan umat Islam menghindari subhat-subhat terkait dengan perayaan Natal bersama. Nah, fatwa Tarjih Muhammadiyah mengatakan mengucapkan ucapan selamat hari raya agama lain termasuk perkara subhat yang wajib dihindari. Itu fatwa Tarjih Muhammadiyah. Bahaya ya gitu maksudnya. Ya. Jadi minimal kalau tidak haram subhat. Kalau yang di dan subhat kan manittaqas subhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, kata Rasulullah SAW. Siapa orang yang menjauhi perkara subhat, maka dia sungguh telah menjaga dan memurnikan, membebaskan agama dan kehormatannya. Kalau Prof Din sendiri, kalau menurut antum sama seperti itu ya? Iya. Oh, sama sebenarnya. Sama. Tapi kan ada syaratnya. Ada syaratnya juga. Ada pengingkaran. Dan Prof Din kan mengambil referensi dari mana? Dari Grand Syekh Al-Azhar ya, dari Syekh Qaradawi sebelumnya itu Syekh Qaradawi lebih awal itu memfatwakan itu boleh. Karena untuk memberikan pertimbangan bagi kondisi muslim yang minoritas. Jadi Syekh Qaradawi juga ketika membolehkan, tidak membolehkan secara mutlak, siapapun boleh. Atau tanpa syarat, nggak begitu. Semua ada syaratnya. Nah, ini menarik ya. Justru dengan adanya jadi tenanglah teman-teman yang kekeh menganggap itu haram, sama dengan saya sebenarnya. Itu tenang aja. Maksudnya yang membolehkan itu pun ada syarat. Dan syarat itu yang mengikat. Ya, supaya tidak terjadi latah. Tidak terjadi normalisasi, kebablasan gitu ya. Orang nggak paham kemudian tiba-tiba selamat ini, selamat itu ya, nggak begitu. Takut ada yang salah paham nyeleneh gitu misalnya, ikutan ibadah misalnya. Nanti akhirnya dari situ diajak ya, ikut merayakan. Ayo datang dong silaturahim. Pakai hijab masuk ke dalam itu misalnya gitu. Kan gitu. Mau mengucapkan aja boleh, kenapa masuk? Gitu kan. Ya, sebenarnya jadi harus kita jauhi perangkap-perangkap jebakan-jebakan itu. Ini menarik ya, jadi dengan adanya perbincangan ini makin luas sebenarnya khasanah ilmu kita, justru sebenarnya yang membuat andaikan keyakinan lain melihat bagaimana Islam memandang sesuatu itu begitu holistik sih sebenarnya. Jadi ada sisi-sisi ibaratnya
bahwa agama kita tuh sebenarnya kadang dibilang kaku iya, kadang fleksibel ya jadi. Dan ini yang menariknya bahwa justru di sini adalah waktunya kita untuk menggali ilmu lebih dalam. Ya, justru ada hikmahnya begini. Kenapa yang saya mengatakan perlu ada yang kaku mengharamkan? Ya. Kenapa? Untuk mengerem. Supaya yang membolehkan nggak bablas. Oke. Ya, supaya nggak bablas gitu ya. Nah, perlu juga ada fatwa yang membolehkan dengan syarat supaya yang kekeh mengharamkan tidak juga kebablasan mengkafirkan. Oh iya. Kan gitu. Benar. Jadi kita di wasatiyah, jadi tengah-tengah gitu. Jadi saling membutuhkan itu sebenarnya. Memang dua jenis ya. Maksudnya di umat tuh ada dua jenis seperti itu. Sama seperti halnya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya dengar Sunan Kalijaga dengan Sunan siapa satunya yang Sunan Kudus ya, yang lebih saklek gitu kan. Sunan Kudus dan Sunan yang Ampel itu. Sunan Ampel ya. Saya lupa Sunan satunya, tapi Sunan Kalijaga ingin berdakwah dengan media entertainment budaya di masa budaya itu. Lokal ya, yang masih ada warna Hindunya. Benar. Tapi dibersihkan. Kemudian menjadi alat komunikasi dakwah saat itu, menciarkan isinya dirubah. Tadinya pengkultusan terhadap dewa-dewa, kemudian pengagungan terhadap dewa-dewa dirubah semua dengan konsep-konsep Islam tauhid. Jadi dakwah jadi kayak mungkin gapuranya itu berarti kan maghfirah, ghafurah. Bahasa-bahasanya semua dirubah, kemudian yang mau nonton wayang nggak pakai tiket kecuali syahadat. Ya. Tapi di sisi lain memang ada sunan yang berhati-hati, gitu, menjaga kehati-hatian. Betul. Yang kemudian kalau diokein nanti semuanya bisa bablas, gitu. Kalau Sunan Kalijaga kemudian uniknya bahwa itu bentuknya seperti manusia, kemudian dirubah wayang kulit jadi wayang kulit, bentuknya mereka. Betul. Nah, ini menarik. Jangan sampai ketika Sunan Kalijaga sudah membolehkan ya sarana media wayang kulit atau budaya Hindu itu diislamkan, lalu kemudian kita yang meneruskan itu misalnya itu kemudian melepaskan nilai yang sudah ditanamkan oleh Sunan Kalijaga, balik tuh wayang kulit isinya kemusyrikan. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Memang dalam dakwah. Jadi sebenarnya begini. Jadi ini kan kemarin rame ribut viral di media sosial ya, komentar Ustadz Nurdin dengan Ustadz Khalid Basalamah. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu intinya sama. Ya, semua ingin menjaga akidah. Ya. Tapi menjaga akidah itu kan luas spektrumnya ya. Nah, ada yang ingin juga menjaga perasaan non Muslim ya dengan alasan begini-begini. Oke. Walaupun saya tidak sepakat, ada di sini saya sudah jelaskan rinci detail bagaimana saya membantah argumentasi yang membolehkan itu. Karena Pak Ustadz Nurdin kan adik kelas saya ya, jadi dia menyarankan kalau mau bantah pakailah argumentasi. Nah itu sudah saya tulis sebenarnya. Tapi yang jelas adalah antara yang membolehkan dengan syarat, dengan yang mengharamkan tanpa syarat itu sebenarnya saling membutuhkan. Supaya apa? Kita menjaga akidah umat awam ini. Ya, yang mengharamkan mutlak jangan sampai dia kebablasan sehingga menyatakan yang mengatakan itu otomatis kafir. Kalau gitu berapa banyak orang jadi kafir murtad, ya kan? Tanpa sadar misalnya kan gitu. Nah, enggak lah, kita enggak mengatakan begitu. Atau yang membolehkan dengan syarat jangan sampai kebablasan, jadi boleh sebebas-bebasnya. Nah, maka diperlukan yang fatwa yang mengharamkan ini. Jadi ada keseimbangan. Nah, balance lah. Ini menarik ya guys. Jadi justru dengan hal ini membuktikan bahwa Islam itu ya keluasannya itu adalah penggalian ilmu yang secara komunikasi sebenarnya punya garis merah yang sama. Dan mudah-mudahan kita berlembut diri dengan diskusinya karena dua-duanya adalah saudara kita juga. Jangan gara-gara satu keputusan yang ibaratnya mungkin tidak sepaham. Entah bukan cuma masalah ini aja, kadang-kadang ada beda pendapat, itu kan hal yang biasa nih di tempat kita nih kan ibaratnya kan. Saya mau bilang begini, netizen ini kadang kalau menyukai sesuatu seorang tokoh, itu lalu kemudian mengharapkan tokoh itu mengikuti semua keinginannya. Kebalik ya. Ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang begitu. Udah ngefans nih sama Ustadz Khalid Basalamah. Tapi kemudian ada pandangan yang nggak sesuai. Wah berarti dia musuh kita.
habislah semua kebaikannya. Ya. Sebaliknya, ada yang udah ngefans sama Ustadz Nuruddin. Oh bagus nih, keren nih, ya berhasil mematahkan argumen liberal apa macam-macam kan, Ya. ateis gitu ya. Tapi ternyata masalah ini dia membolehkan dengan Dianggap syarat liberal tertentu, juga. dianggap wah ini udah ngaco nih. Nah, Terus nggak ada kebaikannya, nggak begitu bos. ya. Kita itu harus insaf, harus adil. Ya. Apa yang menurut kita, yang kita ambil, kita pegang itu fatwa ulama, berbeda dengan pandangan tokoh yang kita kagumi. Jangan berarti kemudian kita menghilangkan semua kebaikan orang itu. Silakan Anda pegang fatwa ulama yang menjadi rujukan Anda. Ya, tapi jangan menghalangi Anda tidak mengambil ilmu dari orang yang berbeda pendapat. Ya. Ya, saya beda pendapat dengan Ustadz Salafi, dengan Ustadz HTI. Tapi ada pandangan-pandangan mereka dalam hal lain yang saya setuju dan saya ambil. Ya. Saya kutip. Nah, Ibnu Taimiyah saya kutip, ya, siapa namanya, Ibnu Qayyim juga saya kutip, semuanya saya kutip gitu. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Walaupun kita mungkin ada perbedaan pandangan gitu. Sehingga keberagaman kita ini tidak emosional. ya. Berdasarkan Gitu, ilmu tapi. Ya. berdasarkan ilmu, makanya belajarlah. Jadi dan hati-hati dengan komentar-komentar di media sosial. Ya, jangan menjatuhkan. Kalau nggak tahu duduk masalahnya, lebih baik ente diem aja. Doakanlah yang baik itu aja, ya kan? Jadi jangan fanatisme buta, ya. Yang fans siapa Ustadz ini lalu nyerang semua menyerang si fulan yang berbeda, gitu kan? Yang fansnya Ustadz yang baru tadi itu kemudian yang membolehkan menyerang, membabi buta yang mengharamkan, itu enggak. Sebenarnya dua-duanya punya tujuan yang sama. Ya. Inilah mungkin ya kita berusaha untuk menjadi channel yang bisa menjadi semua sudut pandang jembatan sudut pandang dengan tidak apa namanya menjadikan sarana platform ini sebagai ranah hujatan sih sebenarnya, karena nggak ada konten seperti itu di tempat kita. Ya. Ketika berbeda pandangan, maka itu pandangan beda lainnya pun kita akan berikan ruang untuk memberikan argumentasinya secara keilmuan. Tapi alhamdulillah di sini yang berada di tempat kita ini semuanya yang memiliki apa namanya niatan yang sama, yaitu persatuan umat gitu ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua, walaupun nggak semua yang kita tanyakan kemudian mendapatkan kesepakatan gitu ya, mudah-mudahan ada sisi lain yang mungkin bisa menjadikan penambahan khasanah ilmu kita. Contoh ada satu playlist yang judulnya kalau jodoh nggak kemana nih Ustaz? Pernikahan dua budaya yang berbeda, orang Indonesia dengan orang asing gitu. Kemudian salah satunya mu'alaf misalnya seperti itu ya. Di sini sebenarnya mau kita angkat adalah di sepasang ini persamaannya cuma sedikit Ustaz. Perbedaannya banyak, tapi dengan persamaan sedikit ini mereka bisa jalan bareng. Kenapa kita yang persamaannya banyak, semuanya sholat kita sama, semuanya sama, tapi dengan sedikit perbedaan itu adalah sarana peruncingan perbedaan. Itu yang mencoba kita makanya sambungkan. Setan itu masuk dari ranah sisi celah itu. Jadi sekecil apapun celah untuk memecah belah umat, setan akan masukin. Ya. Makanya kita harus hati-hati, waspada, jangan sampai masuk ke dalam jebakan setan. Ya. Itu aja. Jadi makanya kuatin saf dalam berjamaah. Ya. Makanya Rasulullah kan bilang sawu sufufakum. Ya, rapatkanlah saf kalian itu. Wala takhtalifu, jangan kamu bercerai-berai. Hati kamu tuh jangan tercerai-berai. Ya. Fatakhtalifa qulubukum. Ya. Kalau kamu berbeda, safnya itu sudah ada celah-celahnya, maka hati kamu akan berpecah belah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan setan itu akan masuk melalui saf yang tidak rapat itu. Makanya kita ini contohnya dari sholat nggak rapat, setelah itulah setan masuk. Sesempit itu pun masuk. Nah, dalam konteks kita keumatan berjamaah supaya kita kuat, ya, menghadapi konspirasi musuh, menghadapi tantangan-tantangan yang ada, kita saf umat Islam ini harus kuat. Jangan sampai ada celah yang bisa dimasukkan oleh setan. Di antara apa? Dengan menunggangi fatwa-fatwa ulama, yang mana fatwa-fatwa itu benar semuanya. Kalau dalam perspektif saya, semuanya benar, cuma ada yang paling benar. Nah, ya kan? Menurut kita, selama itu dalilnya zonni, ijtihadi, kan begitu. Kalau dalam masalah ijtihad, semua fatwa itu benar, baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, atau yang membolehkan dengan syarat itu ya dengan yang mengharamkan, itu semuanya benar, karena ijtihadi, ya toh.
Nah, hanya yang menurut kita paling benar itu yang kita pegang. Kita lebih nyaman di situ. Nah, tapi jangan mengkultuskan pendapat yang kita anggap paling benar itu kemudian menyalahkan yang lain Atau mengkafirkan yang lain. atau ya mengkafirkan yang lain. Itu pendapat. Nah, itu kita harus mesti dudukkan seperti itu. Kalau seperti ini kita mendudukkan, kita nyaman. Berduduk bersama, berjamaah bersama, mendengarkan kajian ya, walaupun yang kontra dengan Ustadz Fulan, tapi kan kita kadang-kadang juga spill juga kan, medsosnya apa, ucapannya apa, hikmahnya apa, itu nggak masalah. Jangan jadi penghalang kita untuk bersatu. Aduh, berarti memang perlu secara pribadi kita, apalagi di lingkungan kita ya, maksudnya pengkondisian yang membuat kita mungkin tidak perlu untuk mungkin berada di dilema itu. Contoh misalnya gini, orang ketika nanya ke saya gitu, misalnya apakah antara mengucap atau tidak gitu, memang kondisinya pun teman-teman saya di lingkungan saya yang berbeda keyakinan pun tidak membutuhkan itu. Gitu, masalahnya ucapan saya itu nggak mempengaruhi kebahagiaan mereka juga gitu. Jadi ya mungkin kita ikut happy aja gitu lah, teman kita ikut bahagia gitu. Tapi tidak ada urgensinya untuk ke sana, maka saya merasa bahwa ya kita tidak perlu ikut terjun ke sana gitu. Oh ya, satu Mas, yang ingin saya garis bawahi terakhir ya. Ada anggapan seolah-olah yang mengharamkan itu hanya Wahabi. Mengharamkan ucapan selamat Natal ini. Itu kelompok Wahabi. Lalu digeneralisir semua yang mengharamkan itu adalah kelompok Wahabi. Wahabi itu ekstrim, radikal. Jangan ikutin. Salah. Yang mengharamkan sebelum ada Wahabi, yang mengharamkan ucapan selamat itu adalah ulama-ulama 4 mazhab. Sebelumnya udah ada. Ya, jadi seperti misalnya Imam Al-Hafiz As-Suyuti itu dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wan Nahyu anil Ibtida itu sudah mengharamkan sejak lama. Wa minal bid'ah wal munkarat musyabahatul kufar wa muwafaqatum fi a'yadim wa mawasimil mal'unah. Ya, itu sudah fatwa ulama Syafi'iyah sejak dulu. Jadi jangan kita kemudian ikut narasi begini, seolah-olah yang mengharamkan itu mutlak ya, kekeh, ini memang yang paling nyaring kan Ustadz Salafi. Tapi jangan kita menganggap semua fatwa Ustadz Salafi itu berarti dia itu Wahabi. Padahal ini fatwa sudah ada sejak sebelum itu sudah ada. Jadi dari zaman 4 mazhab yang zaman yang dulu ya, di Malik, Syafi'i, Hanafi dan Imam Ahmad itu. Jadi kalau ada fatwa ulama yang berafiliasi kepada Wahabiyah atau berafiliasi kepada mazhab resmi Arab Saudi, itu bukan berarti semuanya salah. Bisa jadi ada cantelannya dari 4 mazhab. Nah, ini juga kadang permainan media, hati-hati untuk memecah belah kita. Jangan malah ketika ada ini malah jadi polemik baru lagi untuk memecah belah lagi ya sama Al-Sunnah. Jadi saling menghormati aja. Saya misalnya alumni Al-Azhar, saya tetap memegang fatwa 4 mazhab, jangan digeneralisir, saya Wahabi karena mengikut. Seolah-olah sama dengan fatwanya misalnya Bin Bas, Ibnu Utsaimin yang mengharamkan. Atau Ibnu Qayyim yang mengharamkan gitu ya. Walaupun antum alumni Al-Azhar juga tidak mengambil Yusuf Qaradawi pun nggak masalah. Nggak masalah. Yusuf Qaradawi saya hormati sekali. Jadi rujukan saya. Gitu. Cuma ketika ada partai yang itu nggak ikut, juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi santai-santai aja lah. Dalam beragama ini jangan terlalu kaku gitu. Ya, ada sisi siasahnya juga di sana ya. Sisi siasah. Ya, ini justru memperluas sih sebenarnya. Sedikit belum tutup saat. Para imam ini kan dulu sebenarnya nggak semuanya sepakat nih. Iya. Dengan berbagai hal gitu kan. Sikapnya bagaimana dalam menghormati perbedaan itu? Wah, luar biasa. Ada nggak ya menazir di depan umum? Kayak nggak setuju dengan kamu dan Imam Syafi'i itu orang paling toleran dalam perbedaan pandangan di kalangan ulama ya. Dia bilang apa? Ra'yi shawab wa ra'yu ghairi yahtamilu ra'yi shawab wa yahtamilu khata. Wa ra'yu ghairi khata wa yahtamilu shawab. Pendapat saya ini bisa jadi benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain, ulama lain selain saya, ya mungkin salah menurut saya, tetapi bisa jadi mengandung kebenaran. Ini ungkapan hebat nih. Dan ulama semua begitu. Kalau betul-betul dia ulama, itu tidak mudah menyalahkan, tidak mudah mengkafirkan orang yang berbeda paham. Contoh misalnya,
Perbedaan antara Asy'ari dan Salafi. Ya Salafi selalu nyerang Asy'ari kan. Masalah sifat-sifat Allah gitu ya. Terus sebaliknya juga begitu. Tapi ada perbedaan ikhtilaf di kalangan ulama Asy'ari dan Salafi, ahlul hadis itu maksudnya ya. Itu tidak pernah mereka menyebabkan saling mengkafirkan. Ya, ini kan ada baru kasus terjadi baru-baru nih kemarin 2 hari 3 hari ini. Menteri Wakaf Mesir dalam sidang tesis mengkritik ketika ujian sidang terbuka itu mengkritik kenapa ini mahasiswa mengutip Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin kan tokoh Wahabi di Saudi. Ya, dia bilang orang Azhar, alumni Azhar itu nggak ada yang mengutip Ibnu Utsaimin. Ya, Ibnu Utsaimin katanya mengkafirkan Azhar dan mengkafirkan ulama-ulama Azhar gitu. Masa kamu mengutip pendapat dia gitu kan? Kamu boleh mengutip pendapat dia kecuali boleh mengutip pendapat dia dalam hal untuk membantah, tapi bukan untuk dalam masalah-masalah keilmuan gitu. Nah, ini kan ramai. Ya, banyak juga ulama-ulama Al-Azhar yang mengkritik. Nggak begitu sebenarnya. Apakah otomatis ketika misalnya Salafi atau Ahlul Hadis menyalahkan Asy'ariyah dalam masalah-masalah tertentu, lalu kemudian mengkafirkan mereka? Nggak ada buktinya. Semua ulama, termasuk Ibnu Utsaimin, ulama Ahlul Hadis, Ahlul Asar itu, atau yang kita kenal dengan Salafi itu mengatakan tidak mengkafirkan Asy'ariyah dari Islam dan tidak juga mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali dalam hal-hal yang kita tidak sepakat dengan mereka dan hanya kita menganggap pendapat kita yang paling benar. Jadi Salafi atau Wahabi itu dalam masalah akidah saja tidak mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali dalam hal-hal yang tidak disepakati. Kalau yang sama, semua sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ada insaf, adil dan objektif dalam menilai. Gitu ya. Jadi itu yang dijaga oleh para ulama. Jadi semua alhamdulillah umat Islam ini, ulama-ulamanya terjaga dari sifat takfir, saling mengkafirkan. Baik yang 4 mazhab maupun yang katakanlah kelompok Ahlul Asar modern ya, yang orang menyebutnya Wahabi, Salafi gitu. Ya, insya Allah kalau kita merujuk perkataan-perkataan mereka dengan benar di buku-bukunya, nggak ada kapan mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan Asy'ariyah, mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kita bersyukur pada Allah. Jadi jangan kita membabi buta, ya, menyalahkan semuanya di luar golongan kita salah. Semua harus punya sikap seperti ini, baik yang Al-Azhar maupun yang Salafi, Wahabi, ya, ataupun yang lain-lain. Semua harus punya sikap seperti ini, dicontohkan ulama-ulama terdahulu. Iya, berarti memang sudah clear ya bahwa perbedaan itu adalah ranah diskusi. Ya, ranah diskusi. Dan kebanyakan yang langsung... Kalau berbeda ada titik temu, alhamdulillah. Kalau nggak ada titik temu, ya saling menghormati aja. Sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Kan begitu. Saling menghormati. Kadang-kadang justru yang masuk langsung ranah judgement pengkafiran itu justru netizennya. Iya. Kalau ulamanya sih kita paham lah pasti deh. Sumbu pendek. Sumbu pendek. Baru belajar setengah atau seperempat udah memvonis orang. Udah langsung penghakiman gitu penghakiman, ya. Dengan segala hormat, dengan apapun mungkin bendera dari setiap teman-teman semua yang berbeda. Tentunya juga kita perlu jaga lisan kita, jangan sampai gara-gara jempol kita justru yang menyeret kita ke neraka gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan enggak. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah apapun alirannya itu sepakat dalam prinsip la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblat. Even itu ya yang sangat jauh berbeda dengan kita ya. Itu tidak bisa kita menghukumi kafir secara muayyan, secara individual. Gitu. Nah, ada rambu-rambu takfir sebenarnya di buku saya ini juga ada. Di bab terakhir itu ada rambu-rambu takfir ya. Supaya kita perhatikan jangan sampai kita terjebak jatuh kepada vonis pengkafiran. Ya, judgment kafir. Itu dosanya apa kita mengkafirkan? Oh ya, kalau dosanya kan jelas Nabi mengatakan kalau orang mengatakan kepada saudaranya kafir itu tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Kalau makanya harus ada hujjah, harus ada argumentasi yang kuat untuk mengkafirkan orang lain.
Dan nggak sembarangan orang. Bukan orang awam yang mengeluarkan vonis kekafiran, tapi harus melalui pengadilan, harus direstui oleh ulil amri, harus disepakati oleh para ulama-ulama yang mu'tabar. Karena konsekuensi kekafiran itu, vonis kafir itu berat. Satu, dia harus diceraikan dari istrinya atau suaminya. Dua, dia tidak memiliki hak waris, saling mempusakai. Tiga, kalau mati tidak boleh diperlakukan secara Islam, dan tidak dikuburkan secara Islam. Ini kan berat ini. Nggak gampang ini. Makanya menuduh kafir itu harus hati-hati. Ini konsekuensinya berat. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Maka para ulama membuat rambu-rambu kekafiran itu. Harus ekstra dan super hati-hati mengeluarkan vonis kafir secara individual. Kalau ketidaksetujuan penyesatan secara umum, ya biasa. Setiap mazhab itu kadang menyalahi mazhab lain, misalnya menyatakan yang satu boleh, satu tidak boleh, itu biasa mengatakan yang lain itu nggak benar. Ini pendapat kita yang paling benar. Tapi tidak mengeluarkan orang dari Islam, itu semua sama, sepakat. Jadi ibaratnya justru jangan ringan mulut juga untuk yang belum ada ilmunya ya. Jadi ada lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sepakati itu akidah yang paling ideal, paling benar. Ya. Nah di atas itu ada lingkaran Islam yang menyatukan kita semua. Gitu. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di sini bisa menjadi salah satu rujukan untuk kita lebih menahan diri dalam mengucapkan kata-kata yang mungkin bisa mengeluarkan kita dari pagar-pagar akidah gitu ya. Tadinya mau membela akidah gitu, menjadi hero-nya di bidang ini, justru malah terjerembab kepada mengkafirkan saudaranya yang justru menjadi masalah besar permanen. Mungkin pada saatnya apapun itu gitu ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin saya juga pernah buat salah, juga mungkin ya Islam ini sempurna, cuma Muslimnya ini nggak sempurna saja. Kadang-kadang sering kita jatuh ke dalam kesalahan gitu. Mau jadi hero harus punya ilmu dulu. Nah, jangan kayak kemarin sore gitu ya, belum punya ilmu tapi udah jadi jagoan gitu. Waduh, ini banyak yang mudah-mudahan bukan saya mudah-mudahan diselamatkan dari hal itu juga. Bahwa saya juga nggak, jangan ngikutin channel ini karena bisa aja salah channel ini. Jadi teman-teman semuanya ambil ilmunya yang terbaik di channel ini juga, dan juga termasuk saya juga dan pada guru-guru kita yang ada di sini. Jikapun teman-teman mungkin nggak sependapat dengan uraian para tamu kita, jadikan ini ranah diskusi atau juga mungkin khasanah keilmuan, boleh diambil boleh tidak. Tapi masya Allah tadi ungkapan Ustadz bahwa perbedaan ini hal yang hakiki gitu ya, sesuatu yang memang menjadi mungkin Allah takdirkan sebagai ranah supaya kita saling berkomunikasi, dan saling bersilaturahmi dan berta'aruf gitu, dengan cara kebaikan. Bukan maksudnya untuk juga mempermalukan saudaranya di depan umum. Ada dosa lain lagi nanti yang kenanya. Aduh, masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Tebal dan penuh daging teman-teman semuanya. Dan untuk yang ingin mendapatkan secara detail bisa ngobrol melalui buku beliau ya dengan judul Tafsir Sesat. Ini menarik ya. Ini dua topik yang berbeda dalam satu podcast, ini luar biasa. Ada duanya daging ini. Karena sayang saya kalau tayangin langsung nih satu nih. Jadi ibaratnya teman-teman semuanya, beliau juga bisa diraih di Instagram. Apa saat sekarang akunnya? Akun yang baru Ustadz Fahmi Salim _official. Ini Ustadz yang sering di ban di sosial media ya, benar-benar ya. YouTube selamat. Alhamdulillah itu selamat. Habis kita protes kan. Saya mengikuti jalur antum, akhirnya kita selamat juga ya. Alhamdulillah. Dan saya kemana dapat notifikasi untuk memfollow akun Ustadz Fahmi. Saya udah pernah follow gitu lah. Ini akun apa lagi gitu ya. Alhamdulillah. Ternyata tetap walaupun itu tetap teguh untuk menciarkan akidah ya teman-teman semuanya. Dan jika dirasa tayang ini menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya gitu ya. Dan channel ini tidak menjadi sponsor salah satu bendera apapun, karena kita memberikan platform untuk teman-teman semua bisa berta'aruf di sini, bersilaturahmi di sini, menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Boleh tidak sependapat, boleh doa, boleh komen apapun juga, mau silakan taruh di kolom komen di bawah. Mau kirim koin, alhamdulillah itu yang kita butuhkan untuk membuat bensinnya terus terjaga dalam dakwah ini ya. Jazakallah khair teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di cerita untuk berikutnya. Kita doakan semoga Ustadz lancar dalam semua strategi dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.